Yunus di perut ikan, pam pam pam, Yunus di perut ikan. Karena dia anak Allah, maka diselamatkan. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Halo teman-teman, shalom. Perkenalkan, namaku Jasmine Eleanor Ataro, biasa dipanggil Elea. Aku perwakilan dari GKT Kota Gede. Ayo, ada yang tahu nggak tadi aku cerita apa? Hah? Yunus di perut ikan? Iya, betul sekali. Itu adalah ceritaku pada hari ini yang diambil dari kitab Yunus pasal 1 dan 2. Mau tahu nggak cerita lengkapnya? Oke, dengerin baik-baik ya. Di sebuah kota, hiduplah seorang yang bernama Yunus. Dia adalah seorang yang baik dan rajin berdoa kepada Tuhan. Suatu hari, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk menyuruhnya pergi ke kota Niniwe. Karena Tuhan ingin menghukum kota itu jika penduduknya tidak bertobat. Namun, Yunus malah bersiap-siap untuk pergi menjauh dari hadapan Tuhan. Pergi ke kota Tarsis dengan menggunakan sebuah kapal. Sesudahnya Yunus menaiki kapal, Tuhan menurunkan angin ribut dan badai besar ke dalam laut. Semua awak kapal menjadi takut dan mereka memutuskan untuk membuang semua muatan ke dalam laut. Namun Yunus telah tertidur dengan nyenyak. Lalu mereka memutuskan untuk membuang undi. Karena siapa mereka ditimpa malapetaka ini? Bagaimana kalau kita undi saja? Karena siapa kita ditimpa malapetaka ini? Ayo kita undi saja, Lalu nahkoda pun mengajak undian. Yunus, siapa dia? Oh, aku tahu. Dia ada tertidur di bawah. Lalu mereka menanya Yunus. Dari mana asalmu dan dosa apa yang kamu perbuat sehingga Tuhan menjadi marah kepada kita? Lalu Yunus menjawab. Aku adalah seorang Ibrani. Aku tidak taat pada Tuhan dan aku sedang melarikan diri dari tugas yang diberikan Tuhan kepadaku. Lalu kita harus bagaimana supaya laut ini tenang? Angkatlah aku dan campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut ini akan tenang. Karena aku tahu aku adalah badai ini datang. Lalu mereka mencampakkan Yunus dan melempar Yunus ke laut. Ajaibnya teman-teman, laut benar-benar menjadi tenang. Lalu para pelaut menjadi sangat takut dan mereka berjanji akan memuliakan nama Tuhan yang disembah Yunus dan memberikan korban baginya. Atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan dan menelan Yunus. Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dan di dalam perut ikan, Yunus berdoa meminta ampun dan belas kasihannya kepada Tuhan. Dan akan melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya jika ia diselamatkan. Dalam kesusahanku, aku berseru kepadamu. Dan ia menjawab aku. Yunus 2 ayat 2a. Lalu Tuhan mendengar doanya dan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke darat.
Atas rasa syukur, Yunus pun langsung melaksanakan tugasnya untuk menyerukan pertobatan bagi penduduk Niniwe. Dari cerita Yunus, kita bisa belajar tentang taat dan melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena Allah kita bukanlah Allah sekedar Allah. Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu dan tidak ada yang tersembunyi dari hadapannya. Dan Allah kita juga adalah Allah yang pemurah dan yang mau mengampuni hambanya yang mau sungguh-sungguh bertobat. Nah teman-teman, itu tadi ceritaku tentang Yunus di perut ikan. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!